Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, maka apa yang pernah ditanyakan ya oleh pemirsa YouTube kita yang dari Jakarta ya, Bapak Rajak itu, kalau dia memberikan sesuatu ya, pada orang lain ya, dengan tujuan tadi, karena dia kan seorang pengusaha gitu ya, pengusaha, dan setiap mau lebaran atau di setiap hari-hari yang baik itu dia memberikan hadiah ya, atau bingkisan ya pada para pelanggannya itu. Apakah ini dianggap satu penyuapan? Kan gitu kan, ada pertanyaan seperti itu ya. Nah di sini kalau kita melihat daripada tujuan yang sudah kita terangkan itu ya, ini satu hal yang sebetulnya bukan ya bukan masuk dalam kategori penyuapan ya, karena ini adalah tujuannya untuk menjalin hubungan baik. Dan tentu memberikan sesuatu ini pun kan otomatis kan dia tidak mengharapkan pengembalian dari orang yang kita berikan itu. Artinya diberikan hadiah yang sama misalnya gitu kan tidak. Ya, tujuannya adalah untuk tujuan menjalin hubungan baik atau menghargai ya, atau memuliakan orang tersebut. Maka yang pernah kita sampaikan bahwa seperti tujuan-tujuan orang-orang yang berbisnis seperti misalnya melakukan adanya diskon harga gitu kan, atau potongan harga, atau ya hadiah-hadiah yang menarik lainnya dalam rangka meningkatkan profit ya, ini bukan termasuk suap menyuap, tapi satu hal yang baik, yang dianggap baik ya, artinya termasuk dalam hal yang memberikan hadiah ini. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Nah, kalau seperti ini bagaimana bedanya dengan masalah suap menyuap itu? Kan begitu kan. Kalau kita bicara soal yang seperti ini kan sebetulnya seperti beda-beda tipis gitu ya, Mas. Ya. Kadang-kadang jadi bingung kan masyarakat itu ya, atau orang-orang kita yang orang awam ini kan kadang bingung. Ya, memberikan sesuatu punya tujuan. Tadi kita udah terangkan banyak ya. Artinya tujuannya itu, kalau tujuannya itu adalah untuk tujuan kebaikan, menghargai orang, tidak ingin ada pengembalian, atau kita tidak apa namanya tuh bertujuan untuk kepentingan kita sendiri ya, supaya terpenuhnya, atau apa namanya itu dikasih imbalan yang jauh lebih, apakah itu sama atau lebih baik daripada apa yang kita keluarkan. Itu kan sebetulnya bukan hal yang menjadi istilahnya suap gitu ya, tapi merupakan satu hadiah. Enggak, oke, enggak apa-apa. Ini orang kadang-kadang masih bingung ya, karena bingungnya sebetulnya karena beda tipis. Sekarang yang menjadi dasarnya dulu aja ya, menjadi acuannya dulu aja. Sebetulnya suap itu seperti apa sih, kan begitu kan. Nah, suap itu tuh biasanya yang dimasuk kategori suap ya, supaya kita bisa membedakan. Yang dimaksud kategori suap itu biasanya diberikan sebelum kepentingannya itu terwujud. Ya. Sedangkan hadiah kan kebalikannya. Nah, ini bedanya di situ. Jadi begini. Saya punya satu kepentingan, yaitu misalnya ini ya, contoh yang paling mudah lah, misalnya saya pengen di dalam satu perusahaan ingin posisinya, jabatannya naik misalnya gitu ya. Ini kan sesuatu hal yang belum terjadi ya, Mas. Artinya kita pengen sesuatu hal yang kedudukan kita tuh menjadi posisinya naik misalnya gitu. Kita memberikan sesuatu supaya orang yang punya
wewenang di bidang ini tuh yang bisa, ya anggap aja lah, yang berurusan dengan SDM misalnya gitu ya, supaya orang ini mampu memberikan satu kebijaksanaan supaya dia dipromosikan untuk supaya naik jabatannya, misalnya begitu. Memberikan sesuatu ini ya termasuk adalah suap. Ya, karena dari posisi berangkatnya ini kan dia punya tujuan untuk kepentingan dirinya sendiri, dan kepentingan itu sebetulnya kan belum terwujud. Pemberian yang diberikan untuk mewujudkan kepentingannya inilah namanya suap. Beda dengan kita memberikan hadiah. Kalau kita memberikan hadiah itu kan kita memberikannya itu setelah kita melihat orang yang akan kita beri itu, contohnya tadi ya yang sering kita utarakan. Contohnya karena orang itu punya prestasi, orang itu sering berbuat baik sama kita, misalnya gitu kan, atau untuk selama ini menjalin hubungan baik, atau untuk mempererat silaturahim. Artinya sesuatu yang sudah kejadian gitu kan, yang sudah terjadi. Ya. Maka memberikan hadiah ini jelas sangat berbeda dengan memberikan suap. Nah, ini dari awalnya saja sudah beda. Kemudian yang kedua ya, yang kita bisa pastikan kalau itu adalah penyuapan. Biasanya baik orang yang memberi maupun orang yang diberi, ya dalam hal ini orang yang disuap maupun orang yang menerima suap, itu biasanya dilakukan sembunyi-sembunyi, nggak akan terang-terangan. Nah, beda dengan kita memberikan hadiah atau hibah ya mas. Hadiah kan terang-terangan, hadiah buat kamu nih, kan gitu kan? Ya. Tapi kalau suap menyuap itu enggak, mesti umumnya itu tadi sembunyi-sembunyi. Ya, apalagi kalau kita ngomong ya, karena ini kalau sudah seperti ini kan hubungannya nanti ya macam-macam kan kalau kita lihat di dalam berita atau yang sering kita dengar. Ya, orang yang sedang berperkara di dalam satu persidangan supaya perkaranya itu dimenangkan, dia dengan ya oknum-oknumnya ini kan ya banyak berkeliaran gitu kan. Ya, artinya memberikan sesuatu supaya kepentingannya dia atau perkaranya dia dimenangkan. Itu namanya suap. Itu menyuap. Nah, ini sangat jelas beda jauh. Kepentingannya juga dari faktor kepentingannya saja sudah berbeda. Tujuannya saja sudah sangat berbeda. Ini kalau penyuapan ya. Di samping itu juga suap ini bisa dilihat ya, bisa dicirikan, yaitu dengan orang yang memberikannya itu sebetulnya orang itu tujuannya itu cari muka ya. Cari muka ya. Kalau kita memberikan sesuatu tujuan dengan cari muka itu ya itulah salah satunya adalah kalau kita memberinya itu adalah memberi dengan tujuan yang dikategorikan sebagai penyuapan. Ya, karena kalau orang mencari muka itu kan mesti ada tujuan yang lain kan mas. Artinya tujuan yang lain itu tujuan yang tentu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri yang tentunya akan merugikan orang lain. Nah kan begitu. Ini masalahnya kan. Dan sebetulnya kan di situ. Kemudian juga ya, dan biasanya ya yang namanya suap menyuap itu kan ya itu akan dilakukan oleh orang tadi yang secara sembunyi. Tur biasanya ada perantaranya gitu loh. Ya. Orang yang memberi sama orang yang diberi itu belum tentu akan bertemu langsung, itu enggak. Ya, mesti ada perantara orang yang menerima dan perantara orang yang memberi. Karena orang yang sebagai objeknya ini ya, si penyuap dan yang menerima suap itu ya biasanya nggak mau ketahuan orang lain. Nah ini dari sisi sudah sangat beda jauh.
Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Tapi yang perlu kita ingat bahwa yang namanya suap, apapun menyuap, atau orang yang sebagai perantara dalam hal ini, ya, dalam soal suap menyuap ini, ada dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW itu dikatakan orang-orang yang mau menerima suap apapun yang menyuap dan juga termasuk orang yang melakukan perantara ini adalah orang-orang yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya dosa besar sekali, gitu kan? Ya, kalau kita mau menyadari hal yang seperti ini, ya mungkin ya apakah dalam masalah hukum, masalah hal yang lain, mesti banyak yang benarnya, ya, maksudnya akan terjadi keadilan hukum di dalam negeri ini. Tapi kan itu tadi, ya, kalau kita lihat zaman sekarang ini, Masya Allah, ya, jadi sangat miris kalau kita mendengar berita-berita banyak oknum, ya, yang melakukan hal seperti ini untuk kepentingan dirinya yang dapat merugikan orang lain, sehingga hukum yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan. Dan ini kan banyak terjadi. Ya, sebetulnya mereka-mereka ini kalau mau menyadari akibat daripada perbuatannya itu kan, ya mestinya tidak melakukan, ya, karena akibatnya itu kan, dampaknya kan sudah sering saya sampaikan bahwa dampaknya tidak hanya di dunia, tapi tidak hanya di akhirat, tapi di dunia pun dia akan menerima dampak negatifnya. Ya, artinya hanya senang sesaat, ya, namun nanti akan berakibat hal-hal yang dapat merugikan dirinya maupun keluarganya, ya, baik secara fisiknya maupun juga secara lahiriah. Jadi ya itu, tapi cuman ya jarang, ya, orang-orang yang mau insaf, ya, untuk hal ini. Tapi kan kita tetap harus selalu mengingatkan bahwa yang namanya orang itu, yang paling baik itu adalah orang yang bisa bermanfaat orang lain. Ya, sebaik-baik manusia itu kan adalah orang yang paling baik manfaatnya pada manusia lain. Itu adalah yang terbaik, ya, bukan merugikan orang lain. Karena kan merugikan orang lain pasti suatu saat kita juga akan dirugikan oleh orang lain, dan juga yang jelas kita akan mendapat satu keburukan, ya, mendapat satu dosa. Dan juga yang jelas dalam hal ini, kalau kita ngomong masalah suap menyuap, Allah melaknat dan juga Rasulnya melaknat orang-orang tersebut. Nah, laknat Allah ini tentu akan berdampak, ya, baik, nah, dalam waktu cepat maupun dalam waktu lambat pasti akan dirasakan, ya, dampaknya sebelum mereka itu bertobat. Demikian, semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.